Selamat datang di channel YouTube-nya Bulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kita bertemu lagi ya. Kita belajar lagi di tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ketiga. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu kita bermanfaat dan mendapat berkah. Amin. Meskipun kita belajar dari rumah, protokol kesehatan harus tetap kita jaga, yaitu melalui 5M dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sehat selalu anak-anakku. Belajar dari rumah, aku bisa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. 2. Menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. 3. Menjelaskan hubungan keadaan dalam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Teman-teman semuanya, Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri, seperti sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Teman-teman semuanya, anak-anakku, ini adalah contoh salah satu daerah yang ada di Provinsi Bali. Ini adalah daerah Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di petani bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Bagaimanakah? Ayo kita pelajari bersama-sama. Anak-anakku semuanya, lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk suatu daerah. Mata pencaharian penduduk suatu daerah berada dan berbeda dengan daerah lainnya. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk yang ada di daerah dataran rendah maupun berbeda di dataran tinggi. Ini adalah contoh daerah pantai. Daerah pantai biasanya mayoritas penduduknya bermata pencaharian nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Yang kedua adalah daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Yang selanjutnya adalah daerah dataran tinggi, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya ada kopi, teh, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai ada petani, ada peternak, ada perajin,
dan juga pedagang. Penduduk di kota berbeda dengan penduduk yang ada di desa. Mata pencahariannya adalah pegawai bank, pegawai pabrik, dan perindustrian. Ini adalah mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk desa dan penduduk kota. Tahukah anak-anakku semuanya bahwa semua pekerjaan dan mata pencaharian tidak ada yang buruk. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pekerjaan juga memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Semua itu tidak ada yang buruk. Hanya kita bekerja dengan cara yang halal. Anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Karena kekayaan alam setiap daerah berbeda-beda. Oleh karena itu, jenis mata pencahariannya pun juga beragam. Kemudian, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian berbeda? Penduduk desa lebih banyak memanfaatkan lahan yang tersedia untuk bekerja sebagai petani. Sedangkan penduduk kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena banyaknya sektor yang berkembang di kota. Contohnya tadi adalah sektor perindustrian. Anak-anakku semuanya, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani yang ada di daerah tinggi? Petani yang di dataran rendah menanam padi dan menanam palawija. Sedangkan petani di dataran rendah menanam sayuran mulai dari kol, wortel, bawang, hingga kubis. Selain itu, petani di dataran tinggi juga menanam teh, cengkeh, dan kopi. Anak-anakku semuanya, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Dan berikut adalah contohnya. Pekerja jasa adalah orang yang bekerja sesuai keahlian yang dimiliki. Contohnya adalah guru, dokter, penjahit, pengacara, dan sopir. Ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini telah selesai. Selamat belajar dari rumah ya anak-anakku, tetap semangat. Untuk materi selengkapnya, ayo kita baca pada buku paket tema 8 halaman 22 sampai dengan 30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anakku semuanya, tetap semangat ya.